Setelah kalian berkenalan dan memahami materi gerak lurus beraturan atau GLB, kali ini kita akan membahas materi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Dan seperti apakah gerak lurus berubah beraturan itu? Dan bagaimanakah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas dan pahami bersama-sama. Coba perhatikan peristiwa pesawat yang sedang lepas landas berikut. Pesawat yang mula-mula diam mulai bergerak dari kecepatan awal yang relatif rendah dan lambat laun kecepatan pesawat semakin meningkat hingga pesawat lepas landas di udara. Lepas landas pesawat menunjukkan adanya perubahan kecepatan secara beraturan. Perubahan kecepatan secara beraturan menimbulkan adanya nilai percepatan yang konstan atau tetap. Artinya, besar percepatan benda tidak sama dengan 0. Peristiwa lepas landas yang dialami pesawat inilah yang dinamakan dengan peristiwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah beraturan terhadap waktu dengan nilai percepatan konstan. Terdapat 3 bentuk persamaan dalam GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T. Yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Gerak lurus berubah beraturan dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk tampilan grafik. Di antaranya, yang pertama adalah grafik hubungan percepatan terhadap waktu. Percepatan yang dialami benda pada GLBB selalu tetap, sehingga grafik percepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus sejajar dengan sumbu T. Yang kedua adalah grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dalam kasus GLBB dipercepat. Grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis linier dengan bentuk persamaan VT sama dengan V0 plus A kali T. Bentuk persamaan ini sama dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus B. Kemiringan garis atau gradien menunjukkan besar dari percepatan sehingga M sama dengan A. Yang ketiga, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu dalam kasus GLBB diperlambat. Untuk GLBB diperlambat, arah kecepatan benda berlawanan dengan arah percepatannya sehingga A bernilai negatif. Hal ini menunjukkan adanya penurunan besar kecepatan hingga kecepatannya bernilai 0. Yang keempat adalah grafik hubungan jarak terhadap waktu dalam kasus GLBB dipercepat. Seiring bertambahnya waktu, kemiringan garis singgung kurva pada setiap titik semakin curam. Artinya, nilai kecepatan benda semakin besar seiring bertambahnya waktu. Dan yang terakhir adalah grafik hubungan jarak terhadap waktu dalam kasus GLBB diperlambat. Pada GLBB diperlambat, kemiringan garis singgung kurva pada setiap titik semakin landai. Artinya, nilai kecepatan benda semakin kecil seiring bertambahnya waktu. Berdasarkan arahnya, gerak lurus berubah beraturan dikelompokkan menjadi 2, yakni arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan A yang semakin bertambah, dan dapat mengalami perlambatan ditandai dengan nilai A yang semakin berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Contoh soal. Mobil Ahmad mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan akhir mobil Ahmad setelah bergerak selama 18 sekon? Nah, dapat kita ketahui di sini, mobil Ahmad mula-mula dalam keadaan diam, artinya V0 sama dengan 0, dengan percepatannya 5 meter per sekon kuadrat dan waktunya 18 sekon. Sedangkan yang ditanya ialah besar kecepatan akhir mobil Ahmad. Maka, untuk mencari nilai kecepatan akhir mobil Ahmad dapat kita ketahui menggunakan persamaan GLBB yang pertama, yakni VT sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian masukkan nilai-nilainya menjadi VT sama dengan 0 ditambah 5 dikali 18, maka VT sama dengan 90 meter per sekon. Latihan soal. Sepeda motor mula-mula dalam keadaan diam bergerak dipercepat menempuh jarak 100 meter selama kurun waktu 5 sekon. Berapakah nilai percepatan yang dialami motor?